Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulia Farhan dengan NIM 240170155. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Sistem Keamanan Komputer dengan judul Ketuntasan Memahami Variasi Virus, Penyebaran dan Penanganannya dalam Sistem Keamanan Komputer. Pada kali ini presentasi ini akan memandu kita untuk memahami ancaman virus secara mendalam, mulai dari jenis-jenisnya, mekanisme penyebaran, hingga strategi komprehensif untuk melindungi data kita. Baik, mari kita mulai dari yang pertama. Apa itu virus komputer? Secara teknis, virus komputer merupakan bentuk program atau malware yang punya kemampuan unik untuk mereplikasi atau menggandangkan dirinya sendiri dan kemudian menyisipkan kode jahat ke dalam program lain di dalam komputer kita. Perlu diingat juga, sebuah virus membutuhkan interaksi dari pengguna agar bisa aktif. Misalnya ketika pengguna tanpa sadar mengklik atau menjalankan sebuah file yang sudah terinfeksi. Tujuan dari virus sangat beragam, mulai dari merusak data, mengganggu operasional, mencuri data sensitif, dan lain sebagainya. Istilah virus digunakan karena cara kerjanya mirip dengan virus biologis yang menempel pada tubuh inang. Dalam hal ini kita sebut program atau file, dan dari sana ia akan menyebar ke berbagai hal lainnya dalam komputer kita. Sebagai konteks sejarah, virus komputer pertama kali dikenal luas adalah Brand, yang mana muncul pada tahun 1986. Virus ini menyebar melalui disket bajakan dan menjadi awal mula era ancaman siber yang kita alami sekarang ini. Baik, kita mulai ke variasi virus komputer yang perlu kita ketahui, yaitu ancaman siber datang dalam berbagai bentuk. Itu yang pertama. Dengan mengenali jenis-jenis virus, kita bisa menerapkan langkah perlindungan yang lebih tepat. Mari kita bahas beberapa yang umum kita kenal, yaitu yang pertama ada resident virus. Resident virus ini adalah jenis virus yang setelah diaktif, ia akan menetap di memori utama komputer kita atau RAM. Hal ini memungkinkannya untuk terus aktif dan menginfeksi virus atau aplikasi lain yang kita buka karena sifatnya yang menetap. Virus ini sangat sulit untuk dideteksi ataupun dihilangkan, kecuali Inul. Yang kedua ada multipart virus atau virus terbabisa, karena mampu menyerang dua area vital sekaligus, yaitu sektor boot atau memori dan file program. Akibatnya penyebaran sangat cepat dan dapat menyebabkan sistem menjadi lambat, macet, dan hingga kerusakan data. Yang ketiga ada overwrite virus, di mana sistem ini bekerja dengan menimpa data ataupun menghapus konten file asli yang diinfeksinya, lalu menggantinya dengan kode miliknya sendiri, dengan virus itu sendiri. Dampaknya sangat merusak karena data yang hilang akibat virus ini tidak dapat dipulihkan kebiasaannya. Yang selanjutnya ada browser hijacker. Jenis ini secara spesifik menargetkan browser internet kita dengan memodifikasi pengaturan seperti homepage atau mesin pencari atau search engine tanpa izin. Tujuannya untuk mengalihkan kita ke situs yang mengganggu atau bahkan melacak aktivitas online kita. Saluran utama penyebaran virus, kita perlu setelah kita tahu jenisnya, kita juga harus tahu bagaimana virus ini masuk ke dalam komputer. Kewaspadaan adalah garis pertahanan utama kita untuk memahami ini. Yang pertama ada dalam email. Email merupakan metode yang klasik yang dimana virus ini disisipkan dalam lampiran file, baik seperti dokumen ataupun file zip.
ataupun melalui tautan phishing yang mengarahkan kita ke situs web yang berbahaya. Juga ada yang namanya unduhan tidak resmi, di mana kita ketika mengunduh program dari situs yang tidak terpercaya dan sangat beresiko, atau seringkali kita mengunduh dari bajakan. Nah, ada yang selanjutnya perangkat eksternal, baik itu USB, USB drive, ataupun hard disk eksternal yang sebelumnya sudah kita gunakan pada komputer yang terinfeksi dan dapat membawa virus kepada perangkat lain. Oke, yang selanjutnya ada jaringan dan berbagi file, di mana virus dalam jaringan lokal, virus dan worm dapat menyebar dengan cepat dari satu komputer ke komputer lain, terutama jika konfigurasi keamanannya sangat rentan dan lemah. Seringkali kita mendengar istilah virus dan worm secara bergantian ya, padahal keduanya berbeda. Perbedaan utamanya adalah virus memerlukan inang atau sebuah program agar bisa menyebar dan butuh tindakan pengguna untuk aktif. Sebaliknya, worm dia adalah program mandiri yang tidak butuh inang. Worm bisa menyebar secara otomatis melalui jaringan dengan mengeksploitasi celah-celah keamanan komputer. Dampak kritis di mana infeksi virus ini bukan hanya sekedar gangguan ya. Dampaknya bisa sangat kritis dan menimbulkan kerugian finansial maupun reputasi dalam keamanan. Beberapa dampaknya selain penurunan performa sistem, juga ada pencurian data sensitif, kerusakan file permanen, dan penyebaran sekunder. Penyebaran yang sangat besar. Strateginya apa? Strateginya adalah dengan mengaktifkan antivirus terinstall dan pastikan selalu update. Juga selanjutnya kita perlu menyaring email masuk agar selalu waspada terhadap berbagai lampiran yang tidak terverifikasi. Juga kita perlu namanya firewalls, implementasi firewalls. Gunakan ini untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar seperti satpam, yang berguna seperti satpam untuk sistem digital kita. Juga yang paling penting itulah backup data rutin. Terapkan strategi backup yang sangat kompleks seperti 321, 3 salinan data, 2 media yang berbeda, dan 1 salinan di luar lokasi yang biasa kita simpan. Ini untuk memastikan data kita aman jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, langkah penanganan virus setelah terinfeksi mungkin banyak. Namun, bagaimana jika infeksi sudah terjadi? Tindakan yang cepat dan sistematis sangat penting adalah dengan yang pertama, isolasi perangkat. Putuskan segera koneksi perangkat dengan berbagai hal, baik itu kabelan, wifi, atau lainnya untuk mencegah virus menyebar. Yang selanjutnya, pindai dan bersihkan data. Lakukan pemindaian penuh dengan menggunakan antivirus yang terverifikasi. Gunakan juga safe mode dan bootable restores untuk pembersihan yang lebih mendalam. Juga, selanjutnya restorasi sistem. Jika virus ini merusak parah, seperti multipatch sebelumnya, multipatch virus, maka mungkin perlu yang namanya inul atau instalasi ulang. Yang selanjutnya, setelah melakukan hal-hal tadi, maka pastikan juga kita pulihkan data. Setelah sistem dipastikan bersih, kita perlu memulihkan data dari backup yang sudah kita simpan sebelumnya. Teknologi tidak cukup. Teknologi yang berkembang juga merupakan celah keamanan ya. Kita perlu sadari bahwa kesalahan pengguna seringkali menjadi titik masuk termudah bagi virus dalam sistem komputer kita. Oleh karena itu, edukasi dan kebijakan adalah kunci utama. Organisasi perlu mengadakan pelatihan atau perlu pelatihan kesadaran keamanan untuk mengenali tindakan phishing, menerapkan kebijakan ketat terkait penggunaan USB pribadi, dan yang paling penting memastikan semua sistem dan aplikasi selalu diperbarui secara rutin untuk telah.
untuk menutup celah. Jadi jangan takut untuk update sistem terbaru. Sebagai penutup, kita perlu membahas 3 pilar utama dalam keamanan siber yang harus kita pegang. Yang pertama, pemahaman mendalam untuk mengenal variasi dan penyebaran virus. Kedua, perlu adanya pencegahan yang aktif. Yang ketiga, sinergi keamanan, di mana keamanan yang kuat adalah hasil sinergi antara teknologi, edukasi pengguna, dan kebijakan komunitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita akan pentingnya sistem keamanan komputer ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.